Halo semua, selamat datang di video ini and happy learning. Kali ini kita akan membahas salah satu makhluk ciptaan Allah yang sangat luar biasa, yaitu kadal. Kenapa sih kita perlu belajar tentang kadal? Apakah perlu ya? Yes, perlu sekali. Kenapa? Karena kadal ini merupakan makhluk hidup yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan mempelajarinya, kita bisa meningkatkan rasa menghargai dan menghormati keanekaragaman dari hewan ini. Oleh karena itu, learning objektif kita adalah yang pertama, memahami keunikan salah satu spesies kadal dengan baik, dan yang kedua adalah memahami asal-usul kadal berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah dengan baik. Oke, so what are we going to learn? Jadi, saat ini kita akan belajar mengenai keunikan dan kemampuan salah satu spesies kadal, dan yang kedua adalah asal-usul kadal yang merupakan kelompok reptil. Apakah teman-teman pernah melihat kadal berlari di atas air? Jika belum, coba teman-teman simak video berikut ini. This predatory reptile will help reveal the secret as it stalks the young basilisk. The basilisk is called the Jesus Christ lizard because it can walk, well, really run on water. It bicycles its hind legs and the tail becomes a counterweight. Wah, keren banget ya teman-teman. Kok bisa ya kadal tersebut bisa berlari di atas air tanpa tenggelam? Nah, perlu kita ketahui bahwa kemampuan kadal berlari di atas air didukung oleh struktur tubuhnya yang didesain dengan sangat baik. Nah, struktur tubuh kadal ini mendukung fungsi tubuh kadal itu sendiri sehingga kadal bisa berlari di atas air ketika ada predator yang ingin mengejarnya. Mari kita lihat bagian kakinya. Kaki belakang dari kadal ini mempunyai struktur panjang dan pipih. Jari-jarinya juga diperpanjang dan dilapisi oleh lipatan kulit yang memungkinkan kaki bisa menciptakan suatu tekanan yang cukup untuk mendukung tubuh kadal saat berlari di atas air. Selain itu, jari-jari mereka juga mempunyai celah di antara jari sehingga memungkinkan mereka untuk memperluas permukaan kaki dan menciptakan suatu efek menyapu yang membantu mereka untuk mempertahankan gaya saat berlari di atas air. Selanjutnya, bagian ekor. Kadal dewasa umumnya memiliki panjang tubuh sekitar 60,96 cm, yang 72 hingga 75% dari total panjang tubuhnya merupakan ekor. Nah, ekor ini merupakan bagian tubuh yang sangat-sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kadal saat berlari di atas air, sehingga kadal tidak tenggelam ketika berlari. Selain struktur kaki dan ekor, tentunya tubuh kadal yang didesain dengan ramping juga memungkinkan mereka bisa berlari dengan cepat di atas air. Ketika kadal berlari di atas permukaan air, kecepatan yang dihasilkan bisa sampai 8,4 km per jam. Hal ini juga bisa menjadi faktor penting mengapa kadal tidak tenggelam saat berlari. Nah, ketika mereka tidak bisa berlari lagi di atas permukaan air, kadal bisa menggunakan kemampuannya untuk berenang sehingga ia bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa spesies kadal yang dapat berlari di atas air adalah spesies kadal basilisk dengan nama ilmiah Basiliscus plumiferans. Jadi tidak semua kadal memiliki kemampuan untuk berlari di atas air ya teman-teman. Inilah yang membuat kadal basilisk menjadi unik dan berbeda dengan jenis kadal lainnya. Dengan kemampuan kadal yang seperti ini dan juga keunikannya yang menjadikan ia berbeda dengan spesies lainnya, kita bisa pahami bahwa kemampuan dan keunikan ini telah didesain oleh grand designer. Apakah kemampuan ini merupakan produk evolusi atau apakah kemampuan dan keunikan ini telah diciptakan dengan baik oleh grand designer yaitu Allah pencipta dunia ini? Kadal merupakan salah satu hewan reptil yang masuk dalam kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan reptil diyakini oleh para kaum evolusionis memiliki nenek moyang yaitu ikan silikan bersama dengan kelompok tetrapoda lainnya yaitu aves, mamalia, dan juga amfibi. Mereka meyakini bahwa ikan bisa berubah menjadi amfibi, kemudian menjadi reptil, dan pada akhirnya menjadi burung,
dengan proses yang lama sekitar jutaan tahun. Nah, ratusan juta fosil yang ditemukan sampai pada saat ini menunjukkan bahwa makhluk hidup tidak mengalami evolusi. Oleh karena itu, kompleksitas, keteraturan, keunikan, dan juga catatan-catatan fosil mengenai organisme, termasuk kadal ini, membawa kita untuk dapat memahami bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang dari zaman ke zaman, dan manusia diberikan hikmat dan pengetahuan dari Allah untuk memahami alam ciptaan ini. Manusia terus-menerus mencari kebenaran dari segala sesuatu. Namun, manusia juga memiliki keterbatasan untuk mengeksplor dan memahami segala sesuatu yang ada di alam dunia ini. Namun, kita harus selalu ingat bahwa Allah telah memberikan kita pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk memahami bahwa segala makhluk hidup yang ada di dunia ini diciptakan oleh Dia. Perlu kita ketahui juga bahwa pemahaman yang salah yang dimiliki oleh manusia disebabkan oleh dosa yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus bergantung penuh kepada hikmat dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari topik hari ini, kita semakin menyadari bahwa kadal merupakan ciptaan Allah yang dilengkapi oleh struktur tubuh yang sangat luar biasa. Lalu, bagaimana respons kita ketika telah memahami hal tersebut? Nah, tentunya kita harus bisa untuk semakin menghargai dan menghormati hewan ini. Bagaimana caranya? Rawatlah dan peliharalah hewan ciptaan ini. Jangan kita sembarangan membunuh kadal ataupun hewan-hewan lainnya. Demikianlah video pembelajaran kita saat ini. Sampai jumpa, bye-bye.